Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat takwa, selamat datang kembali ya di season 2 episode ke-35 dalam perjalanan kita mengkaji kedalaman makna juz 2. Nah, ini dia obrolan favorit kita, Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Hari ini saya benar-benar antusias banget karena kita bakal membedah satu ayat yang mungkin udah sering banget kita baca, tapi ternyata wow, punya lapisan makna sejarah dan psikologis yang luar biasa dalam. Oh ya, seperti biasa, pengkajian tafsir kita hari ini selalu berada di bawah pengawasan dan bimbingan guru kita tercinta, Ustadz Ahmad Alifian, BALCMA. Jadi, yuk siapkan hati dan pikiran, kita mulai bahasanya sekarang. Oke, buat peta jalan obrolan kita kali ini, pertama kita bakal masuk ke pembahasan Al-Baqarah 195, lanjut melihat munasabah dengan ayat sebelumnya, lalu ada kisah epik dari Abu Ayyub Al-Ansari, terus kita kupas makna sebenar kata Al-Tahluka, pesan penting tentang jangan putus asa dari rahmat Allah, dan terakhir pastinya penerapan ihsan di era modern. Yuk, langsung aja. Bagian 1, Takwa Talks, Al-Baqarah 195. Nah, ayat yang jadi bintang utama kita hari ini tuh bukan sekedar perintah biasa sahabat takwa. Ini ibarat strategi bertahan hidup buat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Coba deh, apa yang langsung kepikiran pas dengar kata kebinasaan? Biasanya kita mikir hal-hal fisik yang ceroboh kan? Kayak ngebut-ngebutan di jalan atau melakukan hal berbahaya lainnya. Pastinya menjaga keselamatan fisik itu wajib, 100%. Tapi Al-Quran tuh bicaranya jauh lebih dalam dari itu loh. Ayat ini anehnya mengaitkan kebinasaan langsung dengan perintah berinfak dan berbuat baik. Loh, kok bisa gitu? Bagian 2, munasabah dengan ayat sebelumnya. Biar nggak gagal paham, kita harus banget narik mundur sedikit dan lihat konteks ayat ini di dalam struktur Al-Quran. Ini benar-benar brilian. Jadi gini, kalau kita perhatikan dari ayat 190 sampai 194, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang ngebahas tentang peperangan. Tentang gimana umat muslim awal berjuang secara fisik untuk bertahan. Terus tiba-tiba masuklah ayat 195 ini. Nah, para ulama tafsir menjelaskan perjuangan fisik sekeras apapun itu nggak akan pernah bisa jalan tanpa adanya amunisi material dan finansial. Kalau orang-orang pada pelit, nahan harta, dan ngebiarin para pejuang kehabisan sumber daya, tebak apa yang terjadi? Ya, kita sedang menghancurkan benteng pertahanan kita sendiri. Itulah yang disebut kebinasaan kolektif. Masuk akal banget kan? Masuk ke bagian 3, kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata, dulu juga ada kesalahpahaman massal soal ayat ini. Sampai sebuah kejadian epik terjadi dan mengubah cara pandang orang selamanya. Cerita ini ada di kitab-kitab hadits sahih seperti riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Bayangin suasananya ya, pasukan muslim lagi siap-siap di luar tembok Konstantinopel, berhadapan sama pasukan Romawi yang super besar. Tiba-tiba ada satu prajurit muslim yang nekat maju menerobos barisan musuh, sendirian. Orang-orang yang lihat langsung teriak ngeri, Subhanallah, dia udah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Mereka mikir ayat 195 itu lagi ngomongin si prajurit ini. Tapi disitulah sahabat Nabi yang luar biasa, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an langsung maju untuk meluruskan keadaan. Beliau radhiyallahu anhu dengan tegas bilang, "Wahai manusia, kalian salah paham." Beliau jelasin kalau kebinasaan itu bukanlah keberanian fisik di jalan Allah. Justru ayat itu turun buat kaum Ansor. Dulu pas Islam udah mulai kuat dan aman, mereka diam-diam mikir, "Wah, harta kita udah lama ditinggal nih. Mending kita nyantai aja yuk, urus harta benda. Nggak usah ikut berjuang lagi." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegur mereka. Kebinasaan sejati atau al-tahluqah adalah saat kita terlalu asyik dan nyaman sama duniawi, numpuk harta sampai lupa berjuang di jalan Sang Pencipta. Ngena banget nggak tuh? Di bagian 4 ini, kita bahas makna sebenar kata al-tahluqah. Dari kisah padi, kita bisa menggali lebih banyak lagi pandangan luar biasa dari para ulama klasik. Di dalam berbagai literatur tafsir, seperti tafsir Al-Qasimi dan tafsir Al-Alusi, kata al-tahluka ini spektrum maknanya luas banget, tapi benang merahnya sama, sebuah keadaan kehancuran total. Secara bahasa ya berarti akhir dari sesuatu dalam keadaan rusak. Ulama kita nggak cuma ngunci di satu arti saja loh, karena kehebatan bahasa Al-Quran itu bisa memotret semua kondisi manusia.
Ada yang menafsirkannya sebagai meninggalkan kebiasaan berinfak, ada yang bilang keputusasaan, sampai soal membelanjakan harta secara berlebihan yang bikin kita jatuh miskin. Kalau kita petakan, pandangan para cendekiawan masa lalu ini sungguh luar biasa kaya. Ibnu Abbas dan Abu Ayyub radhiyallahu anhu melihat dari sisi sosial, menahan harta atau pelit itu bikin umat hancur. Tapi di sisi lain, beberapa mufasir menafsirkannya sebagai kebalikannya, yaitu terlalu boros dalam berinfak sampai bikin jatuh miskin dan akhirnya harus meminta-minta. Jadi Islam itu pertengahan, pelit itu binasa, boros ekstrim juga binasa. Tapi jujur ya, dari semua ini, tafsir dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an adalah yang paling bikin saya tersentuh. Kita masuk ke bagian 5, jangan putus asa rahmat Allah. Tafsir yang satu ini benar-benar menyulap ayat yang terkesan cuma tentang harta dan perang tadi, jadi semacam terapi psikologis buat jiwa kita. Pernah nggak sih sahabat takwa ngerasa dosa kita tuh udah terlalu numpuk? Terus mikir, aku udah terlalu jauh, Allah nggak mungkin maafin aku, sekalian aja lah terus maksiat. Nah, Al-Bara bin Azib radhiyallahu an dengan sangat tajam menafsirkan bahwa kebinasaan itu adalah ketika seseorang berbuat dosa, lalu dia menjatuhkan tangannya, menyerah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Merasa tobat udah nggak ada gunanya lagi. Padahal keputusasaan itu justru senjata andalan setan yang paling mematikan. Kita sendirilah yang mengancurkan diri kita kalau kita sampai kehilangan harapan sama ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian 6, penerapan ihsan era modern. Ilmu dari ratusan tahun lalu ini ternyata relevan banget kan sama keseharian kita sekarang? Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita, sahabat takwa, bisa terhindar dari berbagai bentuk kebinasaan ini di tengah era modern? Kita mungkin nggak lagi baris di depan bentang menghadapi pasukan Romawi. Tapi kita kan punya medan perang kita sendiri setiap hari. Entah itu masalah keuangan, kesehatan mental, atau godaan duniawi. Berdasarkan hikmah para ulama tadi, kita bisa terapkan ini langsung. Pertama, atur anggaran dengan cerdas. Jangan sampai gengsi bikin kita kejebak gaya hidup boros dan utang yang mencekik. Karena itu beneran bikin binasa finansial buatan sendiri. Kedua, jadilah pahlawan buat komunitas dengan terus rutin sedekah sekecil apapun. Ketiga, jaga kesehatan mental dan spiritual kita. Kalau jatuh ke dalam dosa, jangan biarin rasa bersalah itu berubah jadi keputusasaan. Ingat, pintu taubat nggak pernah tutup. Dan yang terakhir, keseimbangan. Kejar karir, raih kesuksesan, tapi jangan sampai kita menetap terlalu nyaman di dunia sampai lupa menyenangkan hati Sang Pencipta. Dan penawar paling ampuh dari semua kebinasaan tadi ditutup dengan sangat indah di ujung ayat 195, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Menjadi al-muhsinin. Ihsan itu berarti ngelakuin sesuatu dengan kualitas yang paling maksimal. Ihsan dalam mengatur uang, ihsan pas kita bertaubat, ihsan dalam menyeimbangkan hidup. Kalau kita terus berusaha mencapai ihsan, kita bukan cuma sekedar menghindar dari kehancuran, tapi kita mengundang sesuatu yang paling berharga, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat takwa, ilmu itu kan harus berbuah amal ya. Setelah kita sama-sama menyelami kedalaman ayat ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Tindakan ihsan kecil apa yang mau kamu investasikan hari ini buat ngelindungin jiwamu dari al-tahlukah atau kebinasaan itu? Apa itu menyisihkan sedikit uang jajan untuk sedekah? Atau mungkin sekedar air mata taubat di keheningan malam nanti? Yuk, jangan biarkan hari ini lewat tanpa satu kebaikan pun. Terima kasih banyak udah nemenin saya di obrolan kali ini. Semoga benar-benar nambah ketakwaan kita. Sampai jumpa di pembahasan Takwa Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.